Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sulistia Puluh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Pertama-tama kita lihat apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis, serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis, terarah, tidak asal berubah. Sejarah kurikulum ini di Indonesia sudah melalui perjalanan panjang. Sejarah mencatat perubahan tersebut mulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang paling anyar adalah kurikulum 2013. Macam-macam kurikulum di Indonesia. Pertama, kurikulum 1947, Rajana Pelajaran 1947. Yang kedua, kurikulum 1952, Rajana Pelajaran Terurai 1952. Yang ketiga, kurikulum 1964, Sarjana Pendidikan 1964. Yang keempat, kurikulum 1968. Yang kelima, kurikulum 1975. Yang keenam, kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Yang kesepuluh, kurikulum 2000. Sejarah kurikulum di Indonesia. Ya, kita lihat yang pertama, kurikulum 1947, Rajana Pelajaran 1947. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Jadi pada masa Belanda, mereka masih memakai kurikulum 1947 di masa penjajahan tersebut. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan dalam bahasa Belanda. Jadi dulu itu waktu masa penjajahan bukan dinamakan sebagai kurikulum, tetapi sebagai rencana pelajaran. Lebih populer ketimbang kurikulum. Jadi di masa itu belum dinamakan sebagai kurikulum, tapi masih sebagai rencana pelajaran. Kurikulum itu dalam bahasa Inggris. Kedua, kurikulum 1952 atau Rajana Pelajaran Terurai. Setelah Rajana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rajana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam kurikulum 1952 itu mereka lebih belajar tentang kehidupan sehari-hari yang pelajarannya itu mereka selalu hubung-hubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. 3. Kurikulum 1964, Sarjana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rajana Pendidikan. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Jadi 1964 itu pemerintah mulai mempertinggi pengetahuan akademik pada masa itu
agar sebagai pembekalan pada jenjang SD untuk anak-anak tersebut, anak-anak SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, pengganti rencana pendidikan 1964 dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajar atau alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan 6. Kurikulum 1984. Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 menyusun proses skill approach, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Jadi di mana kurikulum 1984 ini disempurnakan dari 1975, di mana siswa sebagai subjek belajar. Posisinya di belakang, gurunya di depan gitu, sebagai dalam kelas belajar mengajar. Ada guru, ada siswa. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. 7. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. 8. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes, dan keberagamaan. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek kelas dan semester. Kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Permen Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dan dari desentralisasi sistem pendidikan. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. Yang terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi ditambahkan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di kurikulum 13 ini, di mana siswa lebih aktif dari guru. Siswa lebih banyak berdiskusi dengan teman, banyak bertanya, dan selalu aktif dalam kelas. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.